ada sebuah kemajuan yang juga diikuti oleh proses pendidikan baca tulis Al-Quran. Orang yang bergerak di baca tulis Quran itu tidak boleh ketinggalan eranya. Minimal 15. Kalau 15 santri, maka minimal 3 gurunya. Kenapa Nabi Muhammad lebih mulia daripada seluruh nabi yang ada, bahkan seluruh makhluknya? Karena dialah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang pasti satu keistimewaan bagi kami di Geraha Pena lantai 4 saat ini bersama dengan teman-teman kita media yang lain, bersama podcast Harian Fajar, TikTok Fajar Viral, dan Media Raksul. Alhamdulillah kami bersama mereka semua, dan lebih teristimewa lagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti kami kedatangan tamu yang istimewa. Beliau dari Kementerian Agama Kota Makassar, Bapak Hasan Pinang. Saya langsung sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Ustadz. Dan Alhamdulillah Pak Ustadz yang sudah mau meluangkan waktu bersama kami di sini Pak Ustadz. Yang pasti pemirsa sangat mengharapkan informasi menarik dari Bapak Hasan Pinang tentang kaitannya ke pesantrenan. Seperti apa semangat masyarakat Kota Makassar terkait dengan kepesantrenan itu sendiri. Pak Ustadz, fadl. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Memang kami di Kementerian Agama itu diamanahkan oleh negara mengurus pendidikan baca tulis Al-Quran dan tindak lanjutnya itu pondok pesantren. Pertanyaannya tadi Pak Kiai Abu Thorik, animo masyarakat saat ini itu luar biasa. Masya Allah. Di kami antrian untuk mendaftar 3 tingkatan proses baca tulis Al-Quran itu luar biasa. Ini baca tulis Pak Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Ada yang memang dasar, namanya TPQ, ada madrasah diniyah, lalu ada pondok pesantren. Hanya saja lewat media ini kita informasikan bahwa ada sebuah kemajuan yang juga diikuti oleh proses pendidikan baca tulis Al-Quran dengan 3 tingkatan tadi. Kalau saya dengan Pak Abu Thorik dulu ngaji, itu cukup kita tahu ada orang yang punya ilmu Al-Quran, ikhlas, harismanya ditahu, kita datang ngaji. Tidak perlu dicatat, tidak perlu didaftar, tidak ada berapa minimal segala macam. Nah, yang pasti zaman itu Pak Ustadz tidak ada administrasi yang formal-formal banget gitu ya Pak Ustadz ya. Pokoknya ikhlas jalan gitu Ustadz ya. Ya Ustadz. Nah, keikhlasan guru-guru kita dulu itu kan melahirkan orang-orang yang beradab, berakhlak, berintegritas, walaupun belum diadministrasikan seperti sekarang. Tapi era ini kita, orang yang bergerak di baca tulis Quran itu tidak boleh ketinggalan eranya. Sama-sama harus ikut untuk mengikuti pola pendidikan yang memang, istilah saya itu sesuai eranya memang. Karena kita mau melibatkan, ini kan amal soleh. Kalau dulu orang yang mewakafkan dirinya, ilmunya itu khusus orang-orang yang berilmu agama, kadangkala pemerintah belum dihadirkan, kebijakan-kebijakan belum, maka karena ini milik umat, maka ayo soleh sama-sama. Masya Allah. Dan memang harus soleh sama-sama. Jadi orang yang berilmu Al-Quran, berilmu pondok pesantren, kita data ini berapa guru kita, berapa guru ngaji. Karena guru ngaji ini kalau mendidik generasi kita, menurut kepercayaannya kita umat Islam, itu kan cara mengundang rahmat Allah. Jadi kalau di data pemerintah kan gampang. Oh, guru ngaji sekian. Santrinya berapa? Sekian. Jadi mudah. Dan saat itu
ada di wilayah kita untuk Kota Makassar, Pak Ustadz ya. Oh, alhamdulillahnya. Terus kan beberapa hal yang menyebabkan saya bertanya seperti itu. Ada di antara teman-teman kita memang yang mengatakan tidak mendapatkan hal-hal yang seperti Pak Hasan Pinang sampaikan atau Ustadz Hasan sampaikan kepada kita. Pemirsa, yang pasti satu hal yang istimewa buat kita, karena kenapa? Birokrasi kita sudah mencatat, memberi data yang kita harapkan bahwa semua guru mengaji dan semua santri memang harus terdaftar di jajaran informasi untuk birokrasi kita. Seperti itu barangkali Pak Ustadz ya. Dan memang sudah serapi itu ya Ustadz ya. Dan memang kira-kira teman-teman di Kesra Kota Makassar nih Pak Ustadz. Kau Kesra si Ustadz ya, Kemenak Kota Makassar memang sudah menyimpan itu semua Pak Ustadz terkait data itu. Alhamdulillah. Jadi keterlibatan umat beragama ini dalam hal memajukan keberagamannya, Masya Allah, itu terjadi secara sinergi. Kalau formilnya kami di Kementerian Agama mendata detail-detailnya, akumulasi dari data baik gurunya, berapa unitnya, berapa santrinya, itu kami komunikasikan dengan Kesra. Dan alhamdulillah kami bervisi, berpandangan bahwa keselamatan, ketentraman negeri kita, khususnya Makassar ini, gempanya kurang, Masya Allah, balanya, amin ya Allah, pancingan-pancingan saja, gitu ya, karena Ustadz, sinerginya. Jadi buktinya gini, kalau di Kesra itu sudah dihitung baik-baik berapa guru ngaji, per tahun itu berupaya meningkatkan sapaan istilahnya. Kalau dulu sangat terbatas, sekarang sudah pakai rasio. Artinya kalau terdaftar di Kemenak dan langsung ke Kesra, karena juga banyak yang belum melalui, karena kami pakai aplikasi, itu butuh tantangan di situ. Maka pemerintah dalam hal ini wali kota lewat bagian Kesranya itu sudah pakai rasio, dalam artian berapa guru ngaji, maka ini layaknya kita minta ke pimpinan untuk disapa, disantuni kira-kira. Itu per tahun meningkat. Amin ya Allah. Sejak terdatanya. Karena kalau dulu kan kita tidak bisa hitung. Di sana merasa guru ngaji, di sini merasa guru ngaji, di sana semuanya, di rumah bahkan. Tapi kan informasi itu tidak ada saluran jalurnya. Nah, kalau kami kan mudah menghitungnya. 1 unit taman pendidikan Al-Quran saja, atau 1 unit madrasah diniyah yang di atasnya itu, atau minimal kalau ada pondok pesantren itu, maka minimal bisa didaftar dan harus diperjuangkan oleh orang yang mau beramal saleh lewat generasi ke depan, minimal 15. Kalau 15 santri, maka minimal 3 gurunya. Jadi tinggal kali saja. Gitu, oh, 10 unit. Seseorang bertanya berapa santri? Maka 10 unit itu kali 15. Bertanya berapa ustaznya yang mewakafkan dirinya karena belum ada anggaran seperti pegawai negeri misalnya. Kan kalau guru alhamdulillah sertifikasinya segala macam ada. Ini kasihan baru mau didaftar di mana? Pertanyaan mendasar kita. Pendidikan di SD, di madrasah ibtidaiyah, SMP itu kan ada pendidikan agama. Pertanyaan mendasarnya. Itu kan lanjutan. Apa yang dilanjutkan kalau dasarnya tidak bagus? Masya Allah. Nah, jadi peran dari guru-guru ngaji yang mewakafkan waktu itu luar biasa. Kontribusinya bagi negeri ini. Nah, disitulah peran kami di Kementerian Agama lewat seksi PD Pontren kalau tingkat kabupaten kotanya ini mendata baik-baik. Nah, hanya saja Pak Kiai memang harus sama-sama difaham karena merubah cara mendaftar secara online dari orang-orang tua kita yang kemarin itu butuh bukan 5 tahun. Masya Allah. Butuh 7 tahun bahwa ini lewat aplikasi. Nah, tapi kami sering obati pada saat bukan apa Ustadz, zaman kita main zaman aplikasi seperti itu Pak Ustadz ya, sehingga harus terdata seperti itu dengan baik kan Pak Ustadz ya. Nah, di situ Ustadz, bahwa kalau pola pendidikan lain sudah keren, masa yang bergelut di ilmu Al-Quran tidak mau keren? Berarti merendahkan Quran dong. Subhanallah. Kira-kira gitu. Seperti itu Pak Ustadz. Harus dilatih memang. Kira-kira gitu. Pemirsa, satu kebanggaan pemirsa. Yang pasti Kemenak Kota Makassar sudah mempresentasikan suatu hal yang menarik buat kita sehingga wilayah kita terkhusus Makassar
termasuk Sulawesi Selatan, mudah-mudahan jauh dari bencana. Seperti itu Pak Ustadz ya. Dan memang kenyataannya seperti itu Ustadz ya. Ternyata pikir agamanya kita punya Kemenag ini luar biasa terkait dengan ini Pak Ustadz. Mudah-mudahan bukan klaim kita. Tapi fakta keselamatannya, karena di sini banyak orang yang cinta Quran, termasuk media kita ini. Begitu Pak Ustadz. Di mana-mana kita harus butuh mendialogkan ini barang. Bagaimana perdanya berjalan dengan baik. Bagaimana kebijakan itu seluruh lembaga pendidikan paham bahwa hak guru itu sama. Ya lewat media ini kan luar biasa. Berani dong sekarang ini saya mesti bilang Ustadz. Ternyata di negeri tercinta ini birokrasi telah berpikir, bekerja dan beramal bagaimana rakyatnya selamat di atas tanah dan selamat di bawah tanah. Benar sekali. Begitu arahnya Pak Ustadz ya. Begitu. Bersama Kemenag kita ini. Mungkin ada orang yang lebih indah lagi Pak Ustadz terkait dengan pemirsa kita. Fadhal Ustadz. Baik, jadi kami sungguh berterima kasih di podcast kita Masya Allah. kesempatan ini karena menjadi momen menyampaikan bahwa pendidikan keagamaan itu kan dasarnya gini. Negeri ini tidak boleh orang yang tidak beragama. Kan kira-kira gitu. Seperti itu Pak Ustadz ya. Negeri ini tidak ada ruang bagi mereka yang tidak beragama. Alhamdulillah. Oleh karenanya negeri ini 6 agama diakui. Tambahannya adalah harus minimal kepercayaan. Masya Allah. Kenapa negeri ini diwakafkan oleh para pendiri bangsa seperti itu? Karena optimis bahwa negeri yang begitu luas, beragam ini, itu bisa disatukan, bisa maju kalau spiritnya kuat. Pertanyaan kita, ngambil nilai spirit itu dari mana? Spirit itu kan ya, motivasi dari dalam ya Ustadz ya, gaib, nggak kelihatan. Tapi dari mana bisa diambil? Yang paling menjadi keyakinan kita, terutama kita umat Islam, dari pendidikan keagamaan. Subhanallah. Nah, kalau pendidikan keagamaan itu di mana? Tidak cukup langsung misalnya saya bantu Pak Kiai ceramah. Teriak-teriak, ayo sholat, ayo jujur, negeri ini kaya kalau dikelola secara jujur, berintegritas. Tidak cukup dengan teriak-teriak. Dasarnya perbaiki baca tulis Al-Qur'annya, karena itu dia wahyu dari Allah yang ke hatinya orang. Tidak cukup dengan di mulut teriak-teriak, melarang-melarang, apalagi kalau menghukum. Masya Allah. Didik dia secara baik, secara lembut, di era tantangannya luar biasa. Yang pasti Ustadz Hasan Pinang bersama dengan kita ini, kita sudah mendapatkan informasi yang istimewa dan teristimewa buat kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen detailnya lebih jauh dengan wawasan yang penuh hikmah yang disampaikan oleh Ustadz Hasan tadi. Kita pengen mau bagaimana merangkum dan memberi semangat kepada pemirsa yang ada sekarang ini, bagaimana motivasi khusus supaya masyarakat kita, publik kita ini begitu senang, dekat dan cinta kepada kitab Allah Al-Quran itu sendiri. Fadhal Ustaz. Baik Pak Kiai, izin kalau saya ikut grup media besar ini. Masya Allah. Adakan pembinaan keagamaannya. Amin. Kan gini, kita ini sebagai orang tua mendidik anak, kadangkala itu kita tidak mau sakit. Padahal harus sakit kalau memang takdir Allah. Iya. Masya Allah. Apalagi kalau membayangkan dipanggil oleh Allah. Kita belum rela. Kenapa? Bukan karena kita tua. Tapi karena kita sayang ke generasi kita, anak-anak kita. Jangan-jangan anak kita itu terlunta-lunta, narkoba, pergaulan yang luar biasa. Karena masih kecil kesian. Itu kadang-kala yang motivasi kita. Ya Allah, bukan karena kurangnya amalku belum mau dipanggil ke hadiratmu. Tapi itu anakku generasiku yang saya mau jaga. Ya saya terbawa emosi juga nih. Tapi agama mengajarkan itu kan niat kita. Allah punya takdir. Jangan khawatir kalau kita tidak bisa mengantar anak kita menjadi dewasa, menjadi manusia berguna bagi sesama, jauh dari pergaulan yang dikhawatirkan. Asal ada 2. Pertama, kalau anak kita itu sudah bisa baca Al-Quran, makanya ini perjuangannya penting. Hanya dengan bisa baca Al-Quran, dia akan tunduk tawaduk kepada Tuhannya, lalu kepada ibu bapaknya. Karena kalau terjadi begitu, bangsanya akan dia jaga. Dia akan menjadi mujahid. Dan memang hanya satu jalan itu saja kan Pak Ustadz? Tidak ada jalan lain kan?
keyakinan kita sebagai Sudah seperti itu Pak Ustaz. sudah Allahu Akbar. patennya begitu. Gitu Pak Ustaz. Ya, satu-satunya jalan itu. Nah, Dekat tadi- ke Quran itu. Dan di situ. Fadal Ustaz. Nah, makanya saya baca hadisnya. Izin ya? Boleh ya, pemirsa sekalian. Ada hadis begini. Barang siapa yang karena kesibukannya mengurus Al-Quran, saya, teman-teman saya di Kemenak, Masya Pak Abu Tharik bersama lembaga ini, kesibukannya mengurus agar terjadi pendidikan Al-Quran yang kondusif. Sehingga dia tidak banyak berzikir, tidak banyak sholat duha, sholat tahajud untuk minta rezeki kepada Allah agar longgar. Karena dia sibuk baca Al-Quran. Artinya tidak bisa ngurus tiga-tiganya. Baca Quran juga, sholat duha, sholat hajatnya juga banyak. Sikirnya Ustaz juga ya. banyak. Iya. Maka Allah akan berikan apa yang didapat oleh orang yang rezekinya lancar karena pintar. Masya Sholat duha, sholat hajatnya dia minta kepada Allah. Utang-utangnya terlunasi. Allah Rabbi. Alhamdulillah. Tapi ada orang kasihan dia sibuk ngurus Al-Quran, guru-guru ngaji kita gini nih. Maka Allah janjikan a'taituhu ma'a'taitus sa'ilin. Kalau lengkapnya hadis itu, man syaghalahu qiraatul Quran an dzikri wa mas'alati a'taituhu ma'a'taitus sa'ilin. Saya singkat ini karena kajiannya lain kalau hadis. Itu Ada Ustaz, ya. komentar sendiri. Sebenarnya agama sudah menegaskan bahwa luangkan waktu urus pendidikan generasi. Masya Allah. Jangan terlalu khawatir generasi asal kita tanamkan pendidikan yang baik. Tidak ada solusi lain kan gitu ya Ustaz ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Ustaz Hasan Pinang bersama dengan kita di hari ini suatu kebanggaan dan pencerahan yang indah buat kita, sehingga mudah-mudahan saya dan kita pun termotivasi untuk semangat menjaga ini agama, mengamalkan ini agama. Ramadan tidak lama lagi nih Pak Ustadz nih. Iya kan Pak Ustadz ya. Sekarang bagaimana memotivasi umat, upayakan kecintaan kepada Quran. Malaikat termulia, bahkan penghulunya seluruh malaikat. Karena apa? Karena dia yang ditugaskan oleh Allah mengantar wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW. Kenapa Nabi Muhammad lebih mulia daripada seluruh nabi yang ada, bahkan seluruh makhluknya?
karena dialah yang Allah wahyukan Al-Quran. Kalau begitu Al-Quran mana mulia di antara tiga ini? Makhluk Allah yang termulia adalah Al-Quranul Karim. Allah Rabbi. Kalau Pak Fajar grup ini menghargai seseorang, ya kan? Kan menghargai. Pasti orang yang dilihat berpartisipasi dalam membangun sama-sama. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang paling menjaga Al-Quran? Masa tidak dimuliakan? Allah Rabbi. Pasti. Tinggal bagaimana mendapatkan cara Allah memuliakan hambanya ini, ya tentu ada kasab. Ini keyakinan kita, ada usaha, bukan juga usaha yang tidak ikhlas. Harus dia ikhlas gerakannya. Kalau kami di Kemenak mengurus administrasi, itu hati harus diikhlaskan. Masya Allah. Tidak melihatnya sebagai layanan yang terkait dengan kesejahteraan bulanan. Kira-kira gitu. Tapi, Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi mengurus ini, bukan di yang lain. Kira-kira gitu. Seperti itu Pak Ustaz. Seperti itu motivasi. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada alasan bagi saya dan kita semua kecuali berprinsip yang sama, tanamkan cinta kepada Al-Quran sebagaimana apa yang diungkapkan kepada Ustadz kita tadi. Al-Quran adalah struktur yang paling agung, tinggi dan mulia. Ustadz tadi juga sudah cerita, maka tidak ada alasan. Mari sama-sama mencari kemuliaan dengan mengamalkan perintah Allah, dengan mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pesan terakhir barangkali Pak Ustadz untuk pemirsa kita ini, kaitannya untuk dilengketkan dengan Quran ini, dekatkan, dicintakan kepada Quran ini. Fadhal Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai ya. Jadi berdasarkan motivasi tadi, ayo sama-sama gembira meluangkan waktu memuliakan kalamullah ini. Allah Rabbi. Insyaallah. Kemudian informasi kami juga agar mengelola pendidikan Al-Quran itu kita melangkah sesuai eranya kita. Sudah harus lewat saling berkomunikasi, didaftar, gurunya didaftar, walaupun memang butuh di situ karena sudah pakai aplikasi, dan itu sesuai eranya. Kami punya kesimpulan, siapapun yang mendorong dirinya mengurus Al-Quran tidak boleh lagi berprinsip asal jalan. Mengurus yang lain saja kita mau profesional. Masa kalamullah kita asal-asalan? Masya Allah. Kira-kira itu. Terima kasih. Gitu Ustadz ya. Pesan terakhir nih Pak Ustadz ya. Jadi administrasi untuk penghafal Al-Quran dan belajar TKTPA, administrasinya pasti lebih oke daripada yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman juga dari podcast Harian Fajar, TikTok Fajar Viral, dan media Rocksul yang sudah meliput dengan kita. Dan mari sama-sama pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kepada Bapak Ustadz Hasan, mohon izin Pak Ustadz ya sama mereka ya. Selamat menyambut Ramadan. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.